Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita membahas topik ketiga, yaitu dimensi pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu sebelumnya kita sudah membahas apa yang menjadi hakikat bahasa, fungsi bahasa, sejarah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, kemudian ragam bahasa. Nah, saat ini kita akan membahas dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Pertama, kita paham dulu apa yang dimaksud dengan dimensi belajar. Dimensi belajar itu adalah bagaimana kita membuat otak bekerja selama orang belajar. Nah, jadi berhubungan dengan strategi yang kita gunakan. Nah, ada 5 dimensi yang perlu kita laksanakan, kita aplikasikan, implementasikan di dalam kelas terkait dengan bagaimana caranya supaya otak orang yang belajar itu bekerja. Yang pertama, kita memperhatikan sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Sikapnya siswa itu sikapnya positif, persepsinya positif. Nah, kemudian bagaimana dia memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan itu di dalam proses pembelajaran, bagaimana dia membuat perluasan, penghalusan, bagaimana dia menggunakan pengetahuan itu secara bermakna, dan bagaimana dia berpikir produktif. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kita bahas satu persatu yang dimensi tersebut. Yang pertama, di sini sebelum kita bahas ke dimensinya, ditekankan pembelajaran yang menggunakan pendekatan dimensi belajar akan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi pembelajaran yang berpusat pada 5 dimensi itu niscaya akan memberikan hasil yang baik. Jadi kalau kita misalnya menggunakan yang 5 ini, sikap, persepsi positif, pengerolehan dan pengintegrasian, perluasan dan penghalusan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kita ajak dia biasa atau terbiasa berpikir produktif. Nah, yang pertama, dari dimensi itu kita bahas apa yang menjadi maksud mengembangkan sikap dan persepsi positif. Nah, di dalam kelas kita sebagai guru atau pengajar harus membuat si siswa itu nyaman. Jadi di sini ada kategori sikap dan persepsi, yaitu sikap dan persepsi tentang suasana belajar, berarti kenyamanan dan keamanan. Nah, kemudian supaya dia nyaman, kita juga harus memberikan bagaimana. Nah, ini di slide selanjutnya, bagaimana si siswa itu melihat tugas itu tidak menjadi suatu beban. Jadi kembali lagi ke awal, nyaman. Banyak siswa tugas itu dianggap menjadi sebuah beban dalam kehidupannya. Jadi kita harus mampu membuat siswa mengembangkan sikapnya, persepsinya, bahwa tugas itu menjadi hal yang menyenangkan. Nah, kenapa bisa dia menyenangkan? Nah, tentu kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, guru yang efektif memberikan penguatan terhadap
Kedua kategori itu dengan teknik yang jelas dan sesuai. Guru seharusnya membantu menumbuhkan sikap dan persepsi siswa yang positif terhadap iklim belajar dengan menekankan aspek internal arti suasana mentalnya yang tenang, kondusif. Jadi aspek internal yang dimaksud gurunya sangat jadi dalam mengembangkan sikap dan persepsi itu guru itu harus membantu si siswa untuk menumbuhkan sikap dan persepsinya dengan cara kita sebagai guru berusaha memberikan ekspresi yang menyenangkan pada siswanya. Jadi di sini dikatakan ada penguatan, ada kontak mata. Nah, ada siswa itu kalau melihat kita tidak menjadi sebuah ketakutan, tapi menjadi senang. Nah, kemudian kenyamanan suasana fisik di dalam kelas, seperti perabot yang nyaman, aturan-aturan yang menyenangkan. Nah, jadi kita berusaha membuat ruangan itu dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang menyenangkan tentunya bagi si siswa. Itulah yang dimaksud dengan mengembangkan sikap dan persepsi untuk dimensi yang pertama. Lalu apa yang menjadi poin-poin penting yang harus kita perhatikan di dimensi pertama? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu guru untuk mengambil keputusan terhadap bagaimana mengembangkan sikap dan persepsi. Nah, kalau pertanyaan ini bisa kita jawab, berarti atau pertanyaan ini bisa kita laksanakan di kelas, berarti kita sudah melaksanakan dimensi pertama. Nah, apa itu? Apa yang akan dilakukan untuk membantu anak mengembangkan sikap dan persepsi terhadap iklim belajar? Nah, tadi sudah kita bahas bagaimana cara guru membuat suasana belajar di ruangan nyaman dan tenang. Pertama tadi, kita sebagai guru tidak menjadi sebuah ketakutan. Yang kedua, sarana dan prasarana di kelas lengkap dan menyenangkan. Apa yang akan dilakukan untuk membantu anak merasa diterima oleh guru dan teman sejawatnya? Nah, kita harus membuat si anak itu satu sama lain saling mengenal, dan siswa itu juga mengenal, semua siswa itu juga mengenal gurunya. Dan gak hanya sebatas mengenal, tetapi si siswa itu merasa ada tanda petik dekat secara kekeluargaan. Jadi tidak menganggap siswa itu menganggap guru itu orang lain yang fungsinya hanya mengajar, bukan, tetapi lebih dari itu. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk membantu anak mempersepsi kelas sebagai tempat yang nyaman dan menyenangkan? Nah, apa yang kita lakukan supaya kelas itu nyaman dan menyenangkan? Nah, tentu kembali lagi ke yang saya katakan tadi, bagaimana sarananya, contohnya kursinya, mejanya, ruangannya bersih, kemudian ruangannya juga dilengkapi dengan gambar-gambar atau media-media pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk membantu anak mempersepsi mata pelajaran sebagai sesuatu yang bernilai? Nah, kita jelaskan sama mereka, contoh untuk topik-topik tertentu, kenapa perlu air, karena air itu merupakan suatu hal yang harus dalam hidup kita. Kalau nggak ada air, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Nah, kita jelaskan nilai suatu topik itu dipelajari apa yang dilakukan untuk membantu anak yakin mereka dapat mengerjakan tugas itu. Nah, itulah yang tadi dikatakan bahwasanya tugas itu tidak menjadi sebuah beban. Kenapa dia menjadi sebuah beban? Karena si siswa itu tidak memahami bagaimana langkah-langkah mengerjakannya secara kompleks. Kemudian dia juga tidak tahu dari mana bisa dicari tugas-tugasnya. Akhirnya tugas itu menjadi sebuah beban. Nah,
Kemudian bagaimana cara cepat mengerjakan tugas itu? Itu yang menjadi maksud dari pertanyaan yang keenam. Yang ketujuh, apa yang dilakukan membantu anak memahami tugas-tugas kelas? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Itulah dimensi pertama. Nah, kemudian dimensi kedua adalah belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Nah, kita langsung ke pertanyaannya saja. Nah, pertanyaan yang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan untuk dimensi kedua. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab ini, atau kita bisa melakukan ini di kelas, berarti kita sudah melaksanakan dimensi kedua, mengajarkan pengetahuan nilai kreatif. Nah, apa yang menjadi hal-hal yang bisa dilakukan? Apa topik umum dari materi yang dibahas? Topik khususnya apa? Bagaimana anak akan mengalami informasi itu? Bagaimana anak dibantu mengkonstruksi makna? Bagaimana anak akan dibantu dalam pengorganisasian informasi? Nah, bagaimana kita membuat anak mendapatkan informasinya, atau kemudian mengelompokkan informasi-informasi yang kita jelaskan. Nah, itu bagaimana anak dibantu dalam menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjang. Berarti ada strategi yang kita gunakan. Mungkin kita suruh dia menghafal tapi dengan cara strategi yang menyenangkan. Kemudian pengetahuan prosedural. Nah, apa yang dilakukan dalam menjawab dimensi kedua? Keterampilan dan proses apa yang perlu dikuasai? Itu dia. Baru bagaimana anak dibantu mengkonstruksi model? Bagaimana anak dibantu dalam pembentukan keterampilan atau proses? Nah, bagaimana dia bisa menguasai langkah-langkah yang kita jelaskan? Nah, bagaimana dia bisa terampil sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan? Bagaimana dia terampil dalam melaksanakan yang sudah kita, atau mempraktekkan yang sudah kita jelaskan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita untuk melaksanakan dimensi kedua. Nah, dimensi ketiga adalah perluasan dan penghalusan. Nah, apa yang menjadi poin penting yang akan kita pahami di sini? Yang pertama adalah kalau kita sudah bisa menjawab identifikasi atau hal-hal yang mirip dan berbeda, kalau kita bisa menjelaskan, atau kalau siswanya mampu mana yang mirip, mana yang berbeda, berarti di situ sudah ada perluasan. Nah, contoh dalam mata pelajaran IPA, dia bisa membedakan lingkaran dengan elips, atau telur dengan bola. Nah, itu kan sama-sama bulat, nah, tapi ada perbedaannya. Itu namanya comparing. Nah, perluasan. Nah, kemudian classifying, atau dia bisa mengelompokkan benda-benda dalam kategori berdasarkan atribut. Contoh misalnya, yang termasuk benda padat adalah ini, yang termasuk benda cair adalah ini. Yang sebelumnya dia hanya mengetahui benda padat adalah, benda cair adalah. Nah, dia sudah bisa mengelompokkan. Misalnya kalau kita susun dia secara acak, batu, air, minyak, kemudian kayu, kemudian semen. Nah, ketika kita buat acak ini, kita suruh dia mengelompokkan, berarti dia sudah melakukan perluasan. Nah, kemudian dugaan atau indasing atau pendugaan, prinsip-prinsip generalisasi yang belum diketahui, atau dia bisa memprediksi hal-hal yang belum diketahui dari hasil yang dilihat. Nah, berarti dia sudah mengembangkan di situ, ada pengembangan. Kemudian deducing, kemudian pendugaan kondisi, atau yang belum
ternyatakan dari prinsip-prinsip atau generalisasi tertentu. Nah, kemudian analyzing error, kemudian dia bisa mengidentifikasi kesalahan di dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Nah, bisa dia mengkaji, oh ini salah ini, oh ini benar. Nah, itu sudah merupakan bagian dari perluasan dan penghalusan. Kemudian contracting support, kemudian pengkonstruksian sistem dukungan kebenaran atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Nah, ada sebuah bukti untuk menyelesaikan hal yang diragukan tadi. Ada sebuah bukti kebenaran yang dilakukan. Baru abstracting, identifikasi tema penting atau pola umum suatu informasi. Nah, bisa dia menyimpulkan dari apa yang sudah dinilai kebenaran atau bukti pernyataan yang tegas tadi. Dia bisa menilai ini salah, ini benar. Nah, bisa dia menyimpulkan. Analyzing perspektif itu dia mampu melihat berbagai macam hal, isu tentang topik yang dibahas. Nah, itu dia. Itu hebatnya kalau kita menggunakan pernyataan-pernyataan ini. Jadi kalau kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan di dimensi 1, 2, 3, nah mungkin pembelajaran itu akan menyenangkan. Nah, kemudian yang keempat adalah belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Nah, apa yang harus diperhatikan? Cara guru membantu siswa agar dapat menggunakan pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan yang pertama ada decision making, yaitu apa cara yang paling baik untuk mereka, mana yang paling cocok dilakukan. Nah, kalau ini bisa dijawab berarti kita sudah mampu melaksanakan dimensi keempat. Yang kedua, investigation. Nah, di sini ada pertanyaannya, apa yang menjadi ciri khas dari yang dibahas. Nah, yang ketiga, historical investigation. Bagaimana itu bisa terjadi? Atau mengapa ini terjadi? Yang keempat, projective investigation. Itu apa yang akan terjadi jika misalnya hal lain dimasukkan ke dalam ini. Atau misalnya kalau topiknya tentang makanan atau jenis-jenis makanan, atau misalnya roti lah atau kue bolu, bagaimana apa cara yang paling baik untuk membuat kue bolu, mana yang paling cocok. Nah, yang kedua, apa yang menjadi ciri khas. Nah, dari kue bolu itu bagaimana kue bolu itu bisa terbentuk dan mengembang. Apa yang akan terjadi jika misalnya ditambahkan ini, apakah kue bolunya rusak. Nah, kemudian experimental inquiry, bagaimana saya menjelaskan ini, bagaimana dia bisa menjelaskan kue itu bisa seperti itu. Atau apa yang dapat diprediksi. Nah, kemudian problem solvingnya, bagaimana saya akan memecahkan masalah ini. Nah, itu dia misalnya yang menjadi pertanyaan ini. Kalau misalnya tadi kita melihat pertanyaan yang projective investigation, apa yang terjadi jika. Nah, kalau ini bisa terjawab berarti problem solvingnya sudah terjawab. Baru invention itu penciptaan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, dan pertanyaannya adalah apa cara-cara yang paling baik. Kalau ini bisa terjawab, maka pembelajaran itu akan menyenangkan. Nah, kemudian yang kelima adalah mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Nah, kalau kita ini membantu siswa menyadari apa yang sedang mereka pikirkan, mendorong siswa membuat rencana, mendorong siswa menggunakan sumber, mendorong siswa sensitif terhadap umpan balik. Umpan balik itu adalah di dalam kelas dia tidak hanya mendengar, tapi dia bisa
argumen, bertanya, mendorong siswa mengevaluasi dirinya sendiri apakah sudah bisa menguasai materi yang kita bahas. Itu kalau mengatur diri sendiri. Jadi yang kedua itu berpikir kritis, mendorong siswa bertindak akurat. Arti dia mampu melakukan atau dia mampu memberikan sebuah gagasan, ide yang akurat. Berpikir terbuka, artinya dia tidak sungkan atau tidak kalau misalnya di ruangan itu agak kaku, tapi dia memang terbuka atau luwes. Mendorong siswa sensitif terhadap yang lain, berpikir kreatif. Nah, itu yang ketiga, berpikir kreatif. Mendorong siswa untuk gigih menyelesaikan tugas, mendorong siswa untuk menghasilkan cara-cara baru. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita lakukan, berarti seluruh dimensi itu yang 5 itu pembelajarannya akan tercapai. Nah, jadi mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Selamat pagi, terima kasih.